Oke, selamat pagi. Sekarang kita akan belajar di awal kehidupan. Kemarin udah ada kelompok yang presentasi tentang prenatal dan konsepsi dan prenatal. Kita mau review aja yang kemarin kalian sudah pelajari. Nah, kita geser dulu ya. Jadi, kita harus familiar nih sama gambar ini. Karena kita akan belajar tentang konsepsi dan prenatal yang semuanya terjadi di organ tubuh bagian ini. Di mana sperma, sel telur, dan ini rahim, tempat adanya baby berkembang tuh di sini. Terus ini saluran tuba, ini ovarium nih, sel telurnya itu di sini, ini leher rahim, ini vagina. Jadi jangan sampai kalian bingung. Kalau nanti kita melahirkan keluar anaknya dari mana, misalkan nggak tahu dari mana, jangan sampai ya kalian setidaknya harus kenal organ tubuh kalian sendiri. Jadi no tabu ya, kita ini ilmu pengetahuan, kita belajar. Jadi mikirnya jangan ngeres gitu ya, atau ngeres, jangan kotor gitu. Kita ini mikir untuk belajar ya. Oke. Lanjut lagi. Konsepsi. Konsepsi itu proses bertemunya sperma dan sel telur menjadi zigot yang kemudian membelah diri terus-menerus atau istilahnya mitosis. Konsepsi ini terjadi di ampula tuba. Hari ke-11 sampai ke-14 terjadi ovulasi. Ini peristiwa matangnya sel telur sehingga siap untuk dibuahi. Jadi terjadinya di sini. Ya. Nah, nanti sperma masuk kan lewat sini, vagina, rahim, sampai sini. Ketemulah ini saluran tuba ya, ampula tuba, saluran tuba ketemulah di sini. Dan dari situ kemarin juga ada ya di video kelompok, di sini nanti udah gitu pecah membelah diri kan. Prosesnya itu ketika sperma ketemu ovum itu namanya konsepsi. Peristiwa bertemunya sperma dan sel telur menjadi zigot yang kemudian membelah diri terus-menerus itu konsepsi. Hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan konsepsi. Jadi ada istilah kalian yang kalau IPA dulu belajar tentang kromosom. Ya, biologi lah. Kromosom itu membawa gens. Tiap individu mempunyai kurang lebih 100.000 gens yang didistribusikan pada 46 kromosom. Manusia ya, manusia 46 kromosom. Genetika itu adalah studi tentang hereditas atau keturunannya. Gen adalah unit dasar dari herediter, terbuat dari DNA, deoxyribonucleic acid. Gen mewariskan karakteristik orang tua pada anak. Kalau ingat dulu yang anak IPA mungkin ini hukum Mendel, hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Nggak perlu dihafal, ini hanya pengetahuan. Kalian bukan belajar ini, maksudnya bukan ini yang kalian dalamin, tapi sekedar pengetahuan aja. Beberapa pola transmisi pewarisan sifat antara lain ada dominan. Sifat-sifat yang tampak. Jadi yang dominan manifest pada keturunan. Misalnya, contoh ya. Contoh misalnya, saya lah, kita pakai contoh saya aja. Saya apa? Hidungnya besar, dominan. Biasanya yang kalau bercandanya kayaknya kalau yang jelek-jelek aja dominan gitu. Kulit hitam misalnya kayak gitu atau apa itu biasanya yang jadi dominan gitu. Tapi ya tergantung ayah ibunya seperti apa. Kalau misalnya ayahnya berkulit sawo matang, ibunya berkulit hitam, tiba-tiba anaknya kuning langsat atau putih gitu, itu
justru dipertanyakan anak siapa, ya. Karena yang dominan dari gennya ayah dan ibunya nggak ada itu. Bahkan dari tummy boy-nya juga nggak ada yang putih misalkan kulitnya atau kuning langsat. Berarti itu dipertanyakan apakah ketuker gitu ketika lahir. Nggak tahu kan, karena yang dominannya nggak ada di bayi itu. Kalau resesif itu kebalikannya, jadi sifat-sifat yang tidak muncul pada keturunan. Sex link, pola dari sifat-sifat yang dibawakan oleh faktor-faktor yang berada di kromosom seks, baik ayah maupun ibu. Oke, multifaktorial, proses di mana variabel bersifat terus-menerus kuantitatif seperti tinggi badan, tekanan darah, itu kuantitatif ya. Kuantitatif itu bisa diukur juga, atau keadaan penyakit akibat kombinasi dari faktor genetik. Pengaruh tambahan dan interaktif satu gen atau lebih ditambah faktor-faktor lingkungan maupun gaya hidup. Itu juga jadi faktor yang bisa mempengaruhi janin ya. Banyak faktor selain genetik. Ada juga istilah phenotype. Phenotype itu sifat yang diturunkan dan dapat diamati. Kalau genotype sifat yang diturunkan tapi tidak dapat diamati. Di dalam dia tidak diamati. Oke. Kemungkinan adanya abnormalitas kromosom itu kenapa? Kemarin juga ada pertanyaan ya dari teman yang gimana tentang ini ya, mendeteksi kalau ada kecacatan atau sebagainya. Nah ini kenapa bisa terjadi abnormalitas kromosom? Ini yang terkait dengan kromosom. Jadi dapat terjadi dengan diwariskan dan accidental abnormalities. Jadi bisa dari warisan ya, maksudnya diturunin, bisa juga karena eksiden, kecelakaan. Mengakibatkan handicap atau cacat fisik mental. Handicap ini tidak semua tampak sejak lahir. Jadi ada, waktu itu saya juga ada klien yang orang tuanya bilang waktu lahir sampai saya dikasih lihat fotonya, cakep gitu, nggak ada masalah sama sekali, semua organ tubuh lengkap, mukanya juga nggak ada yang aneh, maksudnya nggak ada yang beda gitu, bukan aneh, nggak ada yang beda, sama terus nangis seperti biasa, semuanya kayak bayi normalnya, sampai batitanya juga normal, balita gitu, sampai mamanya bingung gitu, orang tuanya bingung kenapa pas besarnya kok jadi ABK gitu. Dia waktu itu kebetulan misalnya apa ya, retardasi mental. Retardasi mental itu IQ-nya rendah, MR. Ya, tapi bukan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu kan kelihatan dari lahir ada ciri khas tampak fisiknya. Biasanya dia misalkan mukanya kelihatan kayak Mongolian gitu. Pernah lihat Down syndrome? Nanti kalian browsing ya kalau belum lihat biar tahu. Jadi kalau ngelihat nanti ketemu muridnya Down syndrome atau apa, yaitu dia memang berarti ada ini abnormalitas kromosom pas lagi lahir, Down syndrome. Dan ya jadi biar tahu gitu, jangan kamu nanti ngerasa aneh, ya kenapa itu aneh banget gitu, jangan ya. Jadi kita belajar ini biar ngerti dan tidak menghakimi. Kita terima anak itu, siapapun yang nanti jadi anak murid kalian, kalian terima dengan ikhlas gitu, dengan penuh kasih. Jadi ya itu seperti yang tadi saya bilang, nggak semua tampak sejak lahir. Ada yang pas lahir oke-oke aja kok, tapi pas sudah besarnya malah baru kelihatan gitu kalau ada handicap atau ada keabnormalannya. Bila terjadi pada individu sehat tetapi pembawa karier penyakit tertentu. Saya juga atau pasutri, pasangan suami istri yang mempunyai kedekatan hubungan darah. Kayak kemarin ya udah dibahas juga, makanya kita bisa ada tes pranikah. Dicek dulu. Kalau kamu memang punya dana, udah disiapin, jangan cuma buat pesta aja, bisa juga dicek dulu pranikah, cek darah. Terus kalau ketahuan gimana? Ya itu balik lagi, mau dilanjutin nggak pernikahannya, atau enggak itu urusannya masing-masing, tapi setidaknya bisa preventif, dicegah. Kalau ternyata ada hubungan darah atau ada bawa penyakit bawaan misalnya. Kayak kemarin contoh thalassemia itu kan turunan ya, jadi bisa
kelainan darah kayak gitu. Jadi itu keputusan pasangan lagi kalau udah sama-sama tahu kan, apakah cintanya tak bersyarat, apakah mau menerima pasangannya kayak gitu ya itu. Kalian pernah lihat videonya Nick itu gak yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu? Tapi dia kan sudah punya, nanti browsing sendiri ya. Dia punya anak dan dia punya istri ya, cantik istrinya punya. Jadi itu balik lagi kalau nanti kalian melakukan tes pasangan ternyata pasangan kita tidak sempurna, calon ya ceritanya belum nikah, calon pasangan kita nggak sempurna, itu balik lagi sama kalian atau malah kalian ya yang ini tergantung dari pasangan kalian mau nerima atau tidak gitu. Jadi disitulah cinta diuji ya. Karena apa? Ketika kita melakukan tes pranikah dan mengecek ini biasanya di lab atau laboratorium tuh udah ada. Mungkin kalau di Palangkaraya dikirim lagi, kalau nggak lengkap biasanya dari lab sini dikirim ke Jawa ya untuk ngecek. Dan ini juga katanya nih, kemungkinan kelainan kromosom lebih besar buat yang ada kedekatan hubungan darah atau orang tua yang memiliki anak di usia cukup lanjut. Misalnya di usia 35 tahun. 35 tahun lanjut ya. Dihitungnya jadi tapi saya punya teman yang 40 tahun baru punya anak juga ada gitu. Yang bayi tabung mau 40 juga ada. Jadi saya juga punya anak Keaton juga udah di atas 35. Ya, kurang lebih 35 udah 35 lebih gitu. Jadi nah ini yang tadi saya bilang, ada kemungkinan anaknya bisa ada kelainan, misalnya Down syndrome. Nah, tapi itu tidak pasti. Kita punya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ini ngomong gini karena saya kan ngalamin. Ya. Ini kita belajar teori. Kita belajar untuk tahu dan untuk mencegah. Jadi kalau kalian yang masih muda, jadi bisa merancang kehidupan. Jadi kalau belajar, biar saya suka sharing kehidupan, jadi biar kalian nggak cuma mikir buat nilai doang, tapi apa kira-kira ini gunanya buat kita tahu belajar ini buat kehidupan selanjutnya. Oke. Abnormalitas kromosom tersebut dapat dihindari. Nah, yang tadi saya bilang, lakukan konseling genetika, melakukan pemeriksaan. Nih, kalau kemarin ada kelompok yang jawab, kapan terbaik ketika janin tidak ada? Ya, itu yang bisa nih. Amniocentesis itu tes untuk mengetahui kelainan genetik pada bayi dengan memeriksa cairan ketuban. Jadi emang udah hamil, udah ada air ketuban. Nah, itu bisa dicek. Terus kalau ketahuan ada kelainan, mau digugurin anaknya? Enggak juga kan? Ya, jadi untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan. Biasanya gitu kalau kalian di posisi orang tua. Chorionic villus sampling ini tes yang dilakukan pada awal kehamilan untuk melihat masalah pada perkembangan bayi dari ibu yang memiliki riwayat masalah genetik apalagi bila ibu berusia 35 tahun atau lebih saat hamil. Terus ada maternal blood testing. Tes darah ibu screening ini ada satu cara untuk memeriksa resiko cacat lahir sebelum bayi lahir. Waktu saya hamil, biasanya saya pakai ini nih yang terakhir, maternal blood testing. Saya cek apakah ketika saya hamil, saya ada torch kan waktu hamil anak pertama, apakah anak kedua dan ketiga, Kenzie dan Keaton itu ada juga, itu ditesnya pakai darah. Atau ada apa, saya pakai darah aja, saya tidak pernah melakukan ini nih, amniocentesis atau CVS, tidak. Jadi saya pakai tesnya ini. Begitu. Jadi ini bisa melakukan konseling genetika sebelum atau yang tadi kan ini tes sebelumnya. Kemungkinan kita bisa sebelum hamil itu bisa dites dulu atau ketika sudah hamil kita mau ngeceknya juga bisa. Oke. USG juga bisa tahu ya. Jadi kayak kita mau ngecek normal gak, jari-jarinya lengkap gak, itu bisa melalui USG. Jadi di USG ini itu teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukurannya biasanya kan jadi ketahuan ukurannya, ukuran kepala, panjangnya,
Struktur dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Ini yang paling umum. Biasanya setiap orang nikah pasti setiap bulan USG. Bahkan USG makin canggih dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Dulu waktu Kenzi sempat 4 dimensi, Keiten nggak pakai 4 dimensi. Mungkin ada 5 dimensi lagi gitu, nggak tahu nanti teknologi mungkin nanti bisa komunikasi dengan bayinya gitu kan, makin canggih teknologi. Umbilical cord blood sampling ini dari ini ya, tali pusatnya umbilical cord-nya, bisa juga dites genetik diagnostik yang memeriksa darah dari tali pusat janin untuk mendeteksi kelainan janin. Terus ada pre-implantation genetic diagnosis. Ini pengujian praimplantasi genetik, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat genetik pada embrio yang diciptakan melalui IVF, itu fertilisasi in vitro sebelum kehamilan. Ini juga kayak program-program mau yang nggak susah punya anak, bayi tabung itu juga bisa diceknya dari ini. Jadi bisa dideteksi juga dari awal. Jadi sebelum kalau bayi tabung itu kan di prosesnya itu di luar. Jadi ada berbagai jenis juga. Kalian bisa browsing lebih detail. Tipe proses-proses bayi tabung ada beberapa jenisnya juga. Ada yang memang pakai sperma dari suami dan telur dari istri, tapi nggak bisa dilakukan di dalam. Jadi dia perlu bantuan di luar. Ada yang memang suaminya tidak bisa sama sekali mengeluarkan sperma, misalkan, atau spermanya tidak bisa untuk bisa jadi anak. Jadi mungkin ada sperm bank, bank sperma, tapi disuntikan dimasukin ke ini ya, ke rahim, jadi ke vagina, jadi sel telur ditemuin sama sel telur si istri. Bisa juga yang dilakukannya itu di luar, misalnya. Jadi baru setelah itu dimasukin gitu. Jadi terus ya ada juga yang mau dimasukin berapa di program. Misalkan bayinya mau berapa, bayinya mau 3 atau berapa. Kadang kan dimasukinnya nggak cuma 1. Jadi pas lagi subur langsung dimasukin, mungkin 3 atau 5 atau 4, terserah dokternya. Tergantung kualitas spermanya. Itu yang bisa jadi, kalau jadi semua bisa jadi kembar 2, kembar 3 gitu. Itu kalau kembar yang bayi tabung ya, tapi ada juga yang kembar emang natural. Gitu. Oke, ini udah masuk nanti prenatal. Masa prenatal, tadi konsepsi itu kan proses bertemunya sperma dengan sel telur, yang kemudian membelah diri ya, jadi zigot, kemudian melakukan pembelahan diri. Kalau ini masa prenatal itu proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak terjadinya konsepsi. Jadi kapan itu prenatal itu dimulai dari masa konsepsi, terjadinya konsepsi. Konsepsi termasuk dalam masa prenatal. Tapi masa prenatal tidak termasuk masa konsepsi. Kenapa? Karena prenatal dimulai dari terjadinya konsepsi. Konsepsi itu apa? Pertemuan sperma dengan tadi ya, dengan sel telur menjadi zigot. Selesai kan membelah diri. Kalau prenatal itu dari konsepsi sampai proses pertumbuhan perkembangan awal dalam kehidupan anak, trimester pertama, kedua, ketiga gitu ya. Masa prenatal berlangsung sekitar 9 bulan atau 266 hari dan berakhir pada saat bayi dilahirkan. That's it, ya. 3 faktor yang mempengaruhi proses perkembangan pada masa prenatal. Faktor pembawaan, keturunan, heredity, faktor waktu, terus kematangan, maturation. Nah, ini yang penting. Masa prenatal dibagi dalam 3 periode utama. Pertama, germinal, itu 0 sampai 2 minggu. Meliputi penciptaan zigot, pemecahan sel melekatnya zigot ke dinding kandungan 1 minggu setelah pembuahan. Sperma ketemu ovum. Zigot itu terdiri dari 1 sampai 150 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk.
Blastosit itu lapisan dalam nih ya. Nih, blastosit lapisan dalam sel yang berkembang menjadi embrio. Tropoblast lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal. Sel-sel ini kemudian menyediakan gizi dan dukungan bagi embrio. Terus ada implantation itu melekatnya zigot pada dinding rahim atau kandungan berlangsung kira-kira 10 hari setelah pembuahan. Ini prosesnya. Ya. Ini inner cell-nya, ini blastosel atau blastosis, ini tropoblast ya, ini lapisan luarnya. Terus periode kedua itu embrionis 2 minggu sampai 8 minggu. Kalau tadi 0 sampai 2 minggu, ini 2 minggu sampai 8 minggu. Meliputi angka pemisahan sel meningkat. Sistem dukungan bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak. Ini ada endoderm, embrio itu lapisan dalam sel yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Ini dalam kan, dalam itu pencernaan, pernafasan. Terus ada ektoderm. Ektoderm itu lapisan sistem luar yang menjadi sistem luar itu saraf, penerimaan sensor, telinga, hidung, mata, kulit, rambut, ya ke bagian luar. Mesoderm itu lapisan tengah. Ya, ini kalau diibaratkan ini endoderm, mesoderm tengah, terus ektoderm luar. Lapisan tengah yang akan menjadi sistem peredaran tulang, otot, sistem pembuangan, dan sistem reproduksi. Ketika sistem ketiga lapisan ini terbentuk, sistem dukungan kehidupan bagi embrio matang dan berkembang dengan cepat. Sistem dukungan kehidupan ini meliputi ari-ari, tali pusar, terus apa ini? Sebentar ada chat ketutup. Oke, Zelvia. Sistem dukungan kehidupan ini meliputi ari-ari, tali pusar, dan amnion, cairan ketubannya. Oke, yang terakhir itu periode fetal atau kemarin kalian pakai istilah janinnya 8 minggu sampai lahir. Periode perkembangan masa prenatal atau prakelahiran yang mulai 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan melanjutkan rangkaian dramatisnya selama periode ini. Gitu. Oke. Ini ada perkembangan prenatal menurut Papalia Olds Feldman 2009, masa prenatal itu 240 sampai 300 hari. Normalnya 270 hari atau ya kurang lebih 9 bulan tadi ya. Dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai kelahiran. Pembuahan terjadi antara 24 sampai 36 jam setelah konsepsi, di mana zigot mengandung 23 kromosom XX tambah 23 kromosom Y laki-laki dan perempuan X laki-laki dan perempuan ya. Oke. Ini tambahan juga hampir setengah dari kelahiran adalah prematur. Kenapa bisa prematur? Prematur terjadi bila berat badan lahir kurang dari 2.500 itu batas minimum. Kalau 2,5 gram. Jadi normalnya bayi itu lahir normal nih harus di atas 2,5 atau 3 itu biasanya normal. Kalau sampai 4 lebih itu bayinya besar ya. Kesulitan setelah lahir ditandai dengan sulit nafas, gangguan temperatur, CP, cerebral palsy ya, mental retardasi, sulit pendengaran, tingkah laku neuromotor terhambat, ini kesulitan setelah lahir. Terus tahun-tahun pertama sulit tapi bisa diatasi dengan perawatan medis secara intensif. Hal-hal yang berpengaruh pada janin dalam kandungan ibu, misalnya nutrisi ibu ketika hamil, obat-obatan. Misalkan lagi hamil, pusing dikit-dikit minum obat pereda sakit misalnya, tapi sering itu juga bisa bermasalah, bisa jadi masalah. Jadi harus benar-benar pengawasan dokter juga. Rokok, alkohol, mungkin kamunya nggak ngerokok, tapi misalkan lingkungan kamu lagi hamil, tapi lingkungan kamu itu ngerokok misalnya. Terus heroin, ini brutal banget ya kalau ibu hamil sambil ini ngerokok, alkohol, heroin, terus atau maternal emotion. Terus ada tetragonictic agents, AIDS. Itu ada penyakit ini ya, genetik juga itu.
maternal emotion itu emosi ibu hamil itu sangat mempengaruhi. Kalau ibu hamilnya stres, depresi pas lagi hamil, itu sangat mempengaruhi janinnya, kesehatan janin. Nah, ini proses posisi dan kelahiran. Oke, ini nanti kita bahas selanjutnya ya. Karena kita mau fokus prenatal sama konsepsi prenatal. Ini saya ada video. Kelihatan nggak ya? Kita lihat ya, ini 3D, jadi cuma proses dari awal. Nanti kalau pas lama ini saya cut-nya. Atau mau lihat dulu juga boleh. Sperma ya, itu kayak lagi marah apa ya, lagi lomba mau masuk. Siapa cepet duluan. Lagi kompetisi dia. Nah, itu dinding. Ini musiknya dramatis ya, jadi kalian anggap lagi nonton opera. Nah, itu yang kayak apa ya? Kayak cacing-cacing kecil gitu ya. Sperma ya. Musiknya. Bayangkan dari ribuan lah, banyak gitu mereka lagi, ayo lomba lari, siapa yang bisa cepat gitu, ketemu princessnya. Jadi ini, jadi kalian jangan pernah berpikir tuh ya, jadi semua, nggak mungkin jadi semua. Kebayang kalau jadi semua kalian mau hamil berapa ini, karena sel telur juga kan terbatas dan itu juga makanya mereka berebutan siapa yang ketika berhasil jadi anak itu berarti yang paling kuat sperma dan sel telurnya gitu, yang teruji lah. Karena kalau enggak udah sebelum nyampe nyampe dia tinggal siapa yang bertahan sel telur itu. Nah, yang itu berhasil tuh. Tembus. Nah, nyatu. Mau masuk dia udah nggak bisa. Bye, telat. Jadi dari itu lihat ada sekian banyak. Cuma satu yang tadi yang berhasil kan. Yang lain udah kecewa, penonton kecewa. Bisa udah. Nah, yang berhasil dan nembus nanti mereka membelah diri, yaitu zigot tadi. Nah, itulah konsepsi. Proses, nah ini yang tadi kita nonton tuh konsepsi, proses bertemunya sperma dengan ovum jadi zigot ya. Nah, itulah. Nah, tadi yang kita lihat tadi ada lapisan-lapisan kan. Bayangkan ya. Begitu prosesnya terus membelah lagi, membelah lagi.
prosesnya nih, lagi membelah selnya. Itu udah ada apa jantung ya. Kayak kecebong ya awal-awal tuh. Kayak seahorse juga, kuda laut. Ini yang tadi umbilical cord itu tadi pusatnya ya. Di situ makanan, di situ nutrisi disalurkan dari si ibu ke janin. Ini proses ini loh. Sperma ketemu ovum, udah gitu jadi zigot ini. Tuh. Kamu dulu waktu kecil kayak gitu tuh. Gitu waktu kecil. Itu jantung. Ini musiknya opera banget sih. Oke. Mau terusin apa minggu depan lagi? Nah, jadi ya. Oke. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi. Gimana trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Tadi pas lagi di tengah itu ada Kenzie Keaton datang gitu, makanya langsung kasih lihat. Jadi luar biasa ya Tuhan itu. Saya kadang nggak habis pikir gitu. Kalian kepikir gak sih kalian tuh kita termasuk saya? Kita tuh dulu dari begitu gitu, dari kayak kacang juga enggak kecil banget gitu dari sel yang bisa akhirnya sebesar ini gitu. Itu kan God's grace ya, luar biasa karya pencipta kita gitu, karya Tuhan. Dan kalau saya selalu tiap kali, kenapa saya selalu dari awal saya ngajar gitu, saya pegang mata kuliah ini, psikologi perkembangan dulu namanya, sekarang perkembangan anak. Dan dari 2011, 2000 ya udah 10 tahun lebih lah ini mata kuliah yang saya pegang gitu. Jadi saya tiap kali ngajar, padahal materinya kan itu aja ya kurang lebih sama. Tapi suasananya itu beda. Jadi saya pernah ngajar mata kuliah ini 2011 itu pas saya lagi hamil Kenzie. Jadi saya ngajar mata kuliah ini saya sambil hamil gitu. Saya inget banget gitu. Ada murid saya udah pada lulus, salah satunya adalah sekarang jadi gurunya Keaton gitu di Homi. Ada guru itu dulu mahasiswa saya waktu saya ngajar mata kuliah ini gitu. Jadi dan tiap kali belajar psikologi perkembangan dulu, sekarang perkembangan, terus psikologi perkembangan 1-2, terus jadi perkembangan anak gitu, pasti terharu gitu, ada momen haru. Jadi luar biasa perjuangan ibu kita, ya orang tua kita, terutama ibu ya karena yang bawa anaknya si ibu gitu. Luar biasa, 9 bulan, terus prosesnya belum capeknya hamil gitu. Apalagi kalau morning sickness atau ada yang muntahnya, terus ada yang sampai bolak-balik. Saya punya teman susah dapat anak bayi tabung dan tiap bulan hampir 1 bulan bisa berapa kali bolak-balik rumah sakit karena harus bed rest.
terus nggak boleh capek. Aduh, luar biasa banget gitu. Ada yang dapat anaknya susah, nikah 16 tahun, berapa belas tahun, akhirnya bayi tabung. Jadi luar biasa perjuangan untuk mendapatkan anak. Tapi ada juga orang yang nggak mau punya anak atau ngebuang anak, menggugurkan. Tapi dengan kita di sini, saya percaya nih, 19 orang, termasuk saya 20 orang, kita wanita semua, setelah belajar mata kuliah ini jangan cuma dapat teorinya juga, tapi dapat value-nya. Kalau proses jadi anak itu luar biasa. Itu sel hidup. Jadi jangan sampai ada yang melakukan aborsi atau menggugurkan anaknya apapun itu gitu. Ya. Apalagi ini saya kalau ngomong pasti terharu kenapa dapat anak susah. Jadi anak pertama saya meninggal kan, jadi dapat Kenzi itu 5 tahun lebih gitu. Baru dapat anak lagi dan setelah nikah 6 tahunan gitu kurang lebih. Jadi hargai. Kan ini semua calon ibu. Hargai mulai dari kapan? Dari sekarang. Dari sekarang hargai diri, cintai diri. Caranya pilih calon yang terbaik. Jangan deket-deket sama yang ngerokok. Jaga diri. Kenapa? Karena mempersiapkan diri itu nggak cuma dalam semalam. Gitu. Apalagi kalau di sini udah punya calon ya, mau persiapan nikah itu harus disiapin. Jaga kesehatan, makan minuman yang sehat, gaya hidup yang sehat, terus juga tahu sadar diri kayak gitu. Yaitu dari bagian dari kalian menghargai karya pencipta ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kayak dongeng ya. Ini kuliah apa dongeng sih? Tapi sekalian kayak bengong gitu. Ini bengong ngerti gak ya? Ayo komen apa aja. Mau bertanya atau mau berkomentar silahkan. Biar saya tahu ada kehidupan. Kalau kalian diam aja, cuma senyum-senyum saya bingung. Silakan. Ayo ada yang mau berpendapat atau jadi dapat insight. Insight itu oh iya ya berarti gitulah atau mungkin aduh Bu saya baru tahu ternyata gitu ya gitu misalkan atau apa aja silakan atau mau bertanya. Yuk. Ada? Robiatu mau komen Robiatu? Ayo. Ini diem ngerti atau gimana nih? Atau masih takjub? Ani, silakan. Iya. Apakah lemak itu mempengaruhi perkembangan janin enggak, Bu? Ini ada iklan ya anak-anak. Ribut. Maksudnya kalau ibunya gemuk gitu ya, banyak lemak itu apa mempengaruhi janin? Kalau janin sendiri dia punya kayak apa itu? Kan dia ada air ketubannya. Oh, saya lupa mendadak namanya. Apa ya? Kok lupa. Yaitu kayak balonnya itu. Jadi mereka dia nggak akan terganggu dia di selama air ketuban apa itu nggak pecah. Ya dia nggak akan terkoneksi sama yang luar, aman gitu. Dia punya pelindungnya, ya. Jadi mau ibu itu gemuk, mau ibu itu kurus atau gimana, anak itu aman. Jadi di rahim itu kan, sebentar ya, saya coba cari gambarnya. Ya, air ketuban benar. Air ketuban saya kasih ya. Kayak saya share screen dulu biar kalian ada bayangan. Nah, ini nih, lihat nggak? Nih lapisannya. Amniotik air ketuban. Benar air ketuban. Nah, selama ini tidak pecah, aman.
Cuma ya untuk si ibunya sendiri kalau dia terlalu gemuk pas hamil ya susah. Maksudnya buat si ibunya susah, tapi buat janinnya ya janinnya sih selama ininya tidak pecah dia aman, terlindung, dia nggak akan lemaknya masuk atau gimana ya tergantung. Nah, paling dari ini dari tali pusatnya. Kalau misalkan si ibunya makan makanan yang berlemak yang tidak sehat, junk food kayak gitu ya nanti yang masuknya dari sini. Tapi bukan berarti anak ini misalkan ibunya berlemak banyak lemak terus anaknya jadi gimana-gimana ya enggak karena dia punya perlindungnya sendiri. Kebayangkan Ani gitu. Tapi buat si ibunya nih, misalkan saya hamil, saya obesitas gitu, berlemak banget, akan jadi berat, jadi sesak, jadi susah nafas karena kan namanya ini enggak ini aja bisa neken. Makanya idealnya biasanya dokter atau ini menyarankan ketika mau hamil atau hamil itu berat badannya jangan terlalu kurus tapi jangan berlebihan, jangan terlalu gemuk. Ideal aja, sedang aja gitu. Terjawab, Ani? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada berarti saya anggap jelas semua ya. Nanti kalau masih ada yang pas lagi belajar, terus ada pertanyaan ya silahkan nanti Senin depan juga bisa bertanya. Oke, selamat pagi. Nanti kalian Senin persiapan yang presentasi awal kehidupan itu ya. Prenatal dari trimester pertama sampai ketiga sampai kelahiran. Kalau bisa ada videonya juga, pilihin yang baik, yang jelas. Dan ada penjelasan jangan cuma trimester pertama, kedua, ketiga, tapi nanti proses kelahirannya seperti apa. Terus penyakit-penyakit pas lahir misalkan apa aja itu silakan ya. Yang terkait dengan proses kelahiran dan prenatal dan kelahiran itu selengkap-lengkapnya. Oke, saya tunggu nanti minggu depan gantian yang presentasi. Selamat pagi.